Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, disiapkan dulu kelasnya, siapkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Ya, jadi sebelum kita mulai, Ibu cek dulu kehadiran. Apakah ada siswa hari ini yang tidak hadir? Dengarkan nama, dijawab dengan suara yang lantang ya. Alma Ainira, Alfis, Jaspra, Yeremia. Semangat ya, supaya semangat lagi belajarnya. Fokus, melihat, mendengar, berpikir, siap untuk belajar. Ya, terima kasih. Sebelum kita masuk pelajaran atau materi untuk hari ini, sebelumnya kita sudah masuk ke pelajaran yaitu sejarah tentang ilmu ekonomi. Ya, masih ingat? Jadi ada beberapa pendapat para ahli tentang ilmu ekonomi. Dan untuk hari ini kita akan membahas tentang kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Pernah mendengar? Pernah. Kira-kira yang menjadi kebutuhan manusia itu apa? Coba ada yang tahu, coba tunjuk tangan. Manusia itu hidup, ada kebutuhan. Jadi untuk apa kita memenuhi kebutuhan tersebut misalnya? Ya, memuas kebutuhan untuk apa? Supaya apa? Ya? Melanjutkan kelangsungan hidup. Contohnya kalau kita tidak makan, kita tidak bisa bertahan. Begitu juga dengan minum misalnya. Nah, kalau kita tidak memenuhi kebutuhan, kita tidak akan bisa bertahan hidup. Gitu ya. Kemudian apa yang diketahui tentang kebutuhan dan jenis-jenis kebutuhan? Coba siapa yang bisa jawab? Apa? Kebutuhan dan kelangkaan ekonomi itu berdasarkan sumber daya yang dibutuhkan kebutuhan manusia tidak terpenuhi. Nah, Kalau jenis-jenisnya tuh sumber daya manusia, alam, kewirausahaan, daya modal. Itu aja. Nah, jadi ada yang diketahui tentang kebutuhan tadi ya telah disebutkan oleh temannya, dan ada juga jenis-jenis kebutuhan sumber daya, modal dan lain sebagainya itu ya. Itu akan berpengaruh terhadap kita di dalam memenuhi kebutuhan. Kalau yang diketahui tentang kelangkaan, siapa yang bisa jawab? Ada? Coba tunjuk tangan. Siapa? Ada yang bisa? Coba tunjuk tangan. Silakan. Kemudian kelangkaan itu adalah terbatasnya sumber daya sehingga mengakibatkan kebutuhan manusia tidak terpenuhi. Ada lagi? Ciri kelangkaan itu. Yang pertama sumber daya jarang bisa didapat. Yang kedua keinginan atau kebutuhan manusia yang tinggi. Dan yang terakhir konsumen harus berkorban dan mendapat alat pemuas berupa barang jasa. Jadi intinya kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, kalau kita sudah punya, kita ingin lebih lagi,
ya. Jadi ini nanti yang akan menjadi sebab terjadinya kelangkaan. Kalau mengapa kelangkaan bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari, Yere bisa jawab? Nah, apa itu? Jadi ada kelangkaan itu terjadi karena di dalam kehidupan kita sehari-hari itu dipengaruhi oleh beberapa hal seperti yang disampaikan oleh temannya. Jadi sebelum kita masuk ke materi, nah, jadi di sini perlu Ibu sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini nanti tentang kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya ini, yaitu setelah nanti mengamati video, ya, nanti akan Ibu tayangkan sebuah video dan poin-poin di dalam ini nanti jadi tentang kelangkaan manusia dan sumber daya itu. Jadi diharapkan nanti Anda semua itu mampu untuk menganalisa kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya dengan benar, ya. Kemudian nanti setelah mengamati video pembelajaran itu, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian kelangkaan itu dengan benar. Dan yang berikutnya melalui studi literasi nanti ada bahan bacaan yang akan diberikan. Kemudian nanti akan berdiskusi secara berkelompok, ya. Nanti Ibu akan tentukan kelompoknya. Kemudian dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kelangkaan yang tepat. Nah, itu. Kemudian nanti penilaian ada nanti yang penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan dan penilaian tentang keterampilan yang akan Ibu ambil nanti nilainya. Kita lihat dulu tayangan videonya. Masing-masing nanti bisa dibuka di video yang sudah dikirim tadi. Nah, ini ada penayangan langkahnya masker dan hand sanitizer di sejumlah daerah. Jadi dari video ini bisa kita lihat nanti boleh pun kita membeli, tapi dengan jumlah yang terbatas. Mungkin satu orang hanya boleh membeli sebanyak dua masker misalnya, ya. Tidak boleh membeli lebih dari 2 karena kelangkaan yang terjadi di beberapa daerah. So, ya, kita perhatikan dulu sampai videonya selesai. Masih kesulitan mendapatkan masker dan hand sanitizer seperti di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Belawan, Sumatera Utara. Sementara masyarakat di Kota Bogor masih bisa mendapatkan masker dengan harga murah di apotek. Namun satu orang hanya boleh membeli 2 lembar. Mbak, masker kosong. Masyarakat Cilengsi, Kabupaten Bogor terpaksa gigit jari ketika mendatangi apotek Kimia Farma yang ada di sekitar permukimannya. Masker yang mereka butuhkan ternyata masih langka. Apotek plat merah ini menjadi tumpuan karena menjual masker dengan harga yang rasional. Namun semuanya sudah ludes dan belum ada persediaan lagi. Masker ada nggak stoknya? Di sini belum ada. Belum ada. Masalah serupa juga dialami warga Belawan, Sumatera Utara. Sejak COVID-19 mewabah di sejumlah negara, masker dan cairan pembersih tangan sulit didapat di toko-toko obat dan alat kesehatan. Meski sudah tidak ada persediaan, beberapa apotek memilih untuk tidak berbelanja barang baru karena harganya yang tidak masuk akal. Stok masker kita di sini masih ada, Kak? Kosong. Sejak kapan kosongnya? Lama, sekitar 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu ya? Biasanya di sini memang jual masker? Kalau harganya sendiri terakhir berapa? Terakhir jual 28-30 gitu Per kota? per kota. Kalau hand Jadi setelah harganya naik sekali, ya udah kami milih nggak jual. nggak jual lagi gitu Nggak ya? logika lagi harganya. Kalau hand sanitizer sendiri, Kak? Itu juga kami nggak dapat barang lagi semenjak habis. Ini kalau Padahal warga mengaku sangat membutuhkan masker dan hand sanitizer. Mereka kecewa karena kesulitan mendapat keduanya. Lagi sekarang banyak penyakit gejala ini virus corona kan, kita kan menjaga. Khawatir Bang ya? Khawatir ya. Harapannya sendiri Bang, ini kan beberapa hari ini udah terdeteksi Indonesia masuk corona. Harapannya seperti apa Bang? Harapannya untuk pemerintah ya harus secara cepat lah tertanggap untuk
mengatasinya, jangan sampai timbul korban banyak gitu Bang. Sementara di Kota Bogor, Jawa Barat, warga masih bisa mendapatkan masker dan hand sanitizer di apotek BUMN. Namun, jumlah pembelian dibatasi. Berapa harganya? 2.000 rupiah. Dua biji ya satu orang ya. Tapi untuk saat ini ada berapa kira-kira? Ada berapa dus kira-kira? 5-6 dus ya untuk satu Kimia Farma. Di Bogor ini? Oh, untuk di sini aja. Oh gitu. Jadi memang sangat terbatas ya, Bu. Meski hanya mendapat 2 lembar per orang, warga masih merasa lega karena bisa mendapatkan masker dengan harga yang rasional. Udah nyari di beberapa apotek sih memang bisa. Di Bogor? Iya. Di online. Di online juga. Ini baru dapat sekarang? Baru dapat sekarang. Nah, setelah kita amati video tadi, kita akan mengidentifikasi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti pembagian kelompoknya sudah Ibu tentukan, kemudian bekerja berdasarkan kelompok bisa dilihat. Nah, jadi gunakan meja terdekat ya, diangkat meja dan kursinya supaya tidak berisik. Silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelangkaan barang bisa menggantikan barang yang serupa dengan kegunaan yang sama. Soal kelima, apakah ada hasil yang bisa pada lakukan penyediaan barang menggunakan masker, sanitizer, tuliskan penyesuaian. Untuk mengambil masker, seperti menggunakan masker kain dan sanitizer digantikan sabun atau menggunakan botol sentral. Sekian hasil presentasi kami. Kalau ada kata, mohon dimaafkan apabila tidak daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena banyaknya permintaan tadi, kemudian harga barang tersebut juga mahal. Kemudian dampak kelangkaan terhadap kehidupan itu ditulis. Dan jadi pada hari ini kita sudah mempelajari tentang kelangkaan tadi ya, kelangkaan sumber daya yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kelangkaan ini ada yang menyebabkan barang itu langka. Ada beberapa faktor. Yang pertama ada dari alam. Kemudian modal. Yang ketiga cara kita mengolahnya mungkin atau teknologi kita ya belum mampu. Kemudian yang terakhir meningkatnya kebutuhan kita itu melebihi dari apa? Dari apa? Dari yang kayu.
dari barang yang ada, ya mungkin lebih cepat berkembangnya atau meningkatnya kebutuhan kita, ya. Nah, jadi sekarang Ibu ingin bertanya apa yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama kita bisa tahu tentang pelaksanaan kehidupan sehari-hari. Kemudian kita juga tahu bisa apa saja kebutuhan manusia. Jadi ada yang menyebabkan kelangkaan tadi juga sudah tahu, ya. Kemudian apa yang disukai dari pembelajaran hari ini? Coba yang laki-laki. Apa yang disukai dari pelajaran yang Ibu sampaikan pada hari ini? Ayo, masih semangat kan? Nah, coba apa? Ayolah, yang laki-laki. Apa yang dipelajari, apa yang disukai dari materi yang Ibu sampaikan hari ini? Tentang kelangkaan itu tadi. Yang Ibu ajari itu tidak membuat kami bosan, membuat kami bisa mempelajari bagaimana caranya diskusikan baik. Apalagi? Kemudian bisa mengetahui apa penyebab kelangkaan itu terjadi, ya kan? Apa bagaimana cara untuk menanggulanginya, ya? Apalagi tadi? Barang substitusi dari kelangkaan misalnya juga sudah bisa diketahui, ya. Nah, jadi untuk minggu depan silakan baca materinya tentang biaya uang. Ada halaman 16, ya, baca di rumah, ya, dicoret-coret dulu, nanti Ibu tanya. Oke? Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Kembali disiapkan oleh Bapak kelas, ya, untuk menutup sambutan doa. Bersiap. Ucapkan hamdalah. Ucapkan salam.